Saudara-saudara semua yang hadir di ruangan ini, Indonesia di persimpangan jalan antara kita menjadi negara hukum di mana penguasa diatur hukum atau menjadi negara kekuasaan di mana penguasa mengatur hukum. Kita ingin membawa Indonesia menjadi negara hukum di mana penguasa dikendalikan oleh hukum. Yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang memilih menjadi bagian dari perubahan. Anies Presiden, Anies Presiden, Anies Presiden, Anies Presiden, Anies Presiden, Anies Presiden. Kebanggaan tersendiri kita menjadi pembawa acara. Saudara-saudara sekalian, Bapak Anies Baswedan. masuk ke ruangan ini menggetarkan di hati kita. Kendari memang beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua, yang saya hormati, yang saya banggakan, untuk apa kita berkumpul di ruangan ini? Untuk apa kita berkumpul di sini? Untuk apa? Peru, angkanya berapa? Angkanya berapa? Untuk apa? Acungkan tangannya. Acungkan tangannya. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Perubahan, 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 perubahan. Saudara-saudara semua, kita berkumpul di sini bukan untuk memenuhi ruangan ini. Kita berkumpul di sini bukan karena dibayar, bukan karena dikerahkan. Betul. Kita datang di sini sebagai panggilan hati kita, panggilan perjuangan kita, bahwa dari Kendari kita kirimkan pesan perubahan seluruh Indonesia. Kita berkumpul di sini bukan sekedar untuk menunjukkan ruangan ini bisa penuh. Saya masuk ke ruangan ini, saya merasakan getaran semangat yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, rupiah, dengarkan ini, rupiah bisa membawa orang berkumpul, tapi rupiah tidak bisa membangkitkan semangat seperti yang ada di tempat ini. Tidak ada yang bisa membangkitkan semangat dengan menggunakan uang. Semangat yang membara seperti ini karena ada spirit perjuangan di hati masing-masing kita semua. Betul tidak? Yang datang ke sini karena terpanggil, ingin ikut ambil tanggung jawab. Negeri ini di persimpangan jalan. Dan saudara-saudara semua yang hadir memilih tidak tinggal diam. Memilih untuk menjadi bagian dari perjuangan perubahan untuk Indonesia. Karena itu rasanya beda sekali. Kita menghadiri berbagai macam pertemuan. Setiap pertemuan itu memberikan rasa yang berbeda. Jumlah orangnya bisa banyak dan sedikit. Tapi yang namanya semangat tidak bisa ditunjukkan dalam foto. Dia memancar dalam apa yang kita katakan, apa yang kita gerakkan. Dan di ruangan ini
pancaran perjuangan itu menyala luar biasa. Saudara-saudara semua, saya masuk ke sini dengan rasa yang luar biasa. Ini adalah tanda-tanda. Ini tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Presiden Tanda-tanda apa? Tanda-tanda apa? Dan kemenangannya bukan kemenangan untuk satu orang. Ini bukan kemenangan untuk satu partai. Ini bukan kemenangan untuk satu koalisi. Ini kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Amin. Itulah sebabnya setiap kali kita berkumpul bersama seperti di sini, saya merasakan bahwa rakyat Indonesia yang sesungguhnya adalah rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan. Perubahan. Saudara-saudara sekalian, perhatikan. Kita menginginkan perubahan karena kita menginginkan kalimat yang ada di sana menjadi kenyataan. Indonesia adil makmur untuk semua. Amin, amin. Kita ingin berubah karena hari ini kenyataannya harga sembako naik terus sebagaimana tulisan di depan sini. Betul. Dan saksikan poster-poster yang di bawah itu. Saya baca, diam. Hentikan perampasan kekayaan alam, merusak masa depan generasi penerus. Save Torobolu. Kami rindu hijaunya Torobolu. Kami ingin agar tenaga kerja Indonesia jadi tuan rumah di negerinya sendiri. Dan kita tidak menginginkan rakyat Indonesia jadi penonton orang-orang asing bekerja di negeri ini. Setuju. Bapak Ibu sekalian, kita menginginkan agar anak-anak kita bisa bersekolah dan biayanya terjangkau. Setuju. Kita ingin para petani bisa mendapatkan pupuk kapan saja dengan harga yang terjangkau. Kita ingin para nelayan tidak kesulitan mencari solar. Setuju. Kita menginginkan agar setiap rumah tangga bisa memiliki tabungan, bukan memiliki hutang. Betul. Saudara-saudara sekalian, harapan itu semua hanya akan berubah menjadi kenyataan jika kita melakukan perubahan. Ini adalah kenyataan hari ini. Harapan kita lebih tinggi, mengubah kenyataan kita untuk seperti harapan tidak bisa dengan menonton. Tidak cukup dengan mengatakan harapan-harapan. Kita harus bekerja dan bekerja melakukan perubahan. Perubahan Bapak sekalian yang kita ikhtiarkan adalah untuk Indonesia adil makmur untuk semua. Kita tidak ingin Indonesia adil makmur sebagian. Kita tidak menginginkan Indonesia adil makmur untuk segolongan orang, untuk sekelompok masyarakat. Kita ingin janji kemerdekaan dilunasi pada setiap anak bangsa yang ada di Republik ini. Dan Republik ini berjanji untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah janji Republik ini.
Karena itulah ketika kesempatan melakukan perubahan dibuka. Perubahan itu dibuka kapan kesempatannya? 14 Februari 2024, bulan depan. Kesempatan melakukan perubahan itu dibuka. Waktunya hanya 6 jam. Rakyat Indonesia pada saat itu diberikan kesempatan. Diberikan kesempatan untuk menentukan arah ke depan. Apakah kita akan meneruskan kondisi seperti sekarang ini? Apakah kita akan meneruskan sembako mahal? Tidak. Meneruskan BBM langka? Tidak. Meneruskan pendidikan mahal? Tidak. Meneruskan kesehatan mahal? Tidak. Perlunya apa? Perubahan. Berarti pada tanggal 14 Februari besok harus pilih nomor berapa? 1. Harus pilih nomor berapa? 1. Angkat tangannya semua. Selama 6 jam. Selama 6 jam kita diberikan kesempatan. Tetapi bekerja persiapannya tidak bisa 6 jam. Peristiwa pencoblosannya diberi waktu 6 jam. Dari sekarang sampai 14 Februari, siap bekerja untuk perubahan? Siap menjangkau semua? Siap menjangkau keluarga? Siap jangkau tetangga? Siap. Siapkah menjangkau siapa saja yang ditemui? Akan mengajak apa? Perubahan. Mengajak apa? Mengajak perubahan. Nomornya? 1. Caranya begini. Jangan bicara tentang ayo pilih nomor 1. Bukan. Bukan. Tanyakan. Bapak Ibu sekalian, jangan diajak, ayo pilih nomor 1. Jangan, tanya. Tanya, apakah selama ini biaya hidup murah? Mahal atau murah? Mahal. Tanya lagi, apakah beras murah atau mahal? Oke. Apakah solar sulit atau mudah? Apakah pendidikan mahal atau murah? Kalau jawabannya seperti ini semua, lalu tanya. Ini pertanyaan nih, apakah itu mau diteruskan? Bukan, nah Bapak Ibu tanya nanti. Bukan saya yang tanya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti kalau ketemu orang tanya, mau diterusin nggak itu? Kalau mereka bilang mau diterusin ya nggak apa-apa. Tapi akal sehat akan mengatakan kami ingin beras murah. Kami ingin BBM terjangkau, kami ingin pendidikan terjangkau. Itu akal sehat kita. Dan insya Allah akal sehat akan memenangkan argumen itu. Amin. Baru sesudah itu bilang, yang bawa perubahan yang mana? Nomor 1. Nomor berapa? Nomor 1. Baru saat itu ibu bapak ajak pilih nomor. 1. Jangan langsung ajak pilih nomor 1, tunjukkan kenyataan dulu. Siap? Siap. Siap? Siap. Jadi Bapak sekalian, kita alhamdulillah membawa pesan perubahan berdasarkan kekuatan moral. Ya, nih Bapak sekalian, apakah ikhtiar melakukan perubahan ini ringan? Tidak, tanya nih partai-partai pengusung. Tanya partai pengusung, nih yang paling lama mengusung Nasdem, gimana rasanya sesudah ngusung gagasan perubahan? Iya, dihantam kanan kiri, iya betul. Ya PKS, udah bertahun-tahun tuh gagasan perubahan, betul tidak? Ya, PKB nih, PKB, tenang. Nih, begitu Gus Imin dipasang, kalau rame nggak kedengeran suara saya nanti. Dengerin ya, gini. Begitu Gus Imin disebutkan namanya untuk menjadi calon, hari itu juga dia dipanggil KPK. Betul? Ada kekuatan yang ingin mempertahankan status quo.
Ada kekuatan yang tidak ingin terjadinya pemerataan dan kesetaraan. Betul. Ketika tadi menyebut supaya tenaga kerja Indonesia bisa bekerja di tanah air kita sendiri, maka mereka yang hari ini sedang memperkerjakan tenaga kerja asing langsung melihat ini sebagai ancaman. Betul tidak? Menurut Bapak Ibu sekalian ini ancaman atau bukan? Bukan, ini adalah kebaikan. Bahwa tenaga kerja kita harus bisa jadi tuan rumah di tanah kita sendiri. Karena itulah perjuangan ini tidak boleh diiringi dengan kegentaran. Harus diiringi dengan keberanian. Kenapa? Karena kita membawa kebenaran. Berani karena iya, berani karena benar. Kita membawa gagasan itu. Coba dengar ceritanya nih. Beras, harga beras mahal. Tetapi uangnya tidak diterima petani. Betul? Petani terima harga gabahnya murah. Pertanyaannya, uangnya hilang di mana? Kita bayar mahal, kok petani terimanya sedikit? Oke, di sini ada mafianya. Ada orang-orang yang bersekongkol membuat pasar beras itu jadi mahal. Ketika mereka mendengar ada kata perubahan, apa yang mereka lakukan? Kami akan coba hentikan perubahan itu. Segala macam fitnah dikirimkan. Segala macam operasi penjegalan dilakukan. Tapi insya Allah kita jalan terus dan kita hadapi semua tantangan-tantangan itu semua. Betul sekalian? Karena itu kita harus merapatkan barisan. Dan kita yakini bahwa kita tidak punya beban untuk menghadapi itu semua. Keinginan kita semua di sini sederhana. Kita ingin perubahan supaya kemakmuran itu merata. Kesempatan sejahtera itu merata. Keadilan itu nyata. Bukan hanya dikatakan dalam upacara-upacara. Tapi dirasakan oleh tiap keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Itulah sebabnya kita bekerja di sini dengan rasa semangat. Walaupun tantangannya lumayan besar. Di sini alhamdulillah acara bisa berlangsung dengan baik. Di banyak tempat mau mulai izinnya dicabut. Sultra berkat Pak Ali Mazi aman semuanya. Ya, habis sekalian, saya ingin sampaikan kepada semua bahwa perjuangan ini tinggal 1 bulan lagi untuk sampai pada penentuan. Perubahan membutuhkan kewenangan. Tanpa kewenangan kita hanya bisa menteriakkan kalimat perubahan. Saya sampaikan berkali-kali di berbagai forum. Kalau kita hanya menteriakkan rasa keinginan untuk perubahan, kita puas saat mengatakannya. Tapi kita tidak mendapatkan kenyataannya. Puas saat mengatakannya. Tapi tidak mendapatkan kenyataannya. Kenyataannya memerlukan kewenangan. Itulah sebabnya 14 Februari itu penting. Karena rakyat Indonesia akan menentukan kepada siapa kewenangan itu diberikan. Saya pernah mengalami di Jakarta ada contoh kasus, saya sudah berkali-kali ceritakan, mungkin sebagian pernah dengar. Di Jakarta dulu ada sebuah tempat yang diprotes terus namanya Alexis. Alexis itu diprotes terus karena tempat maksiat. Tapi tidak pernah bisa ditutup. Tidak bisa ditutup. Selalu setiap di demo, diprotes. Ada orang dalam dia. Ada ordal. Ada backingnya tuh. Apa yang terjadi? Tahun 2017 terjadi pergantian gubernur. Dan ketika terjadi pergantian gubernur, ada kewenangan yang menempel di tangan gubernur. Sesudah ada kewenangan itu, maka
Alexis berhasil ditutup cukup dengan selembar kertas dan sebuah tanda tangan. Habis. Pakai apa? Selembar kertas, satu tanda tangan, selesai. Itu puluhan demo menjadi hilang cukup dengan selembar kertas. Kita ingin BBM langka dibereskan, perlunya kewenangan. Kita ingin sembako terjangkau, perlunya kewenangan. Kita ingin bereskan soal pupuk, perlunya kewenangan. Siap berikan kewenangan itu tanggal 14 Februari? Pada nomor berapa? Kalau yang memberikan kewenangan hanya yang berada di ruangan ini, cukupkah untuk memenangkan? Cukupkah untuk memenangkan? Jadi perlunya mengajak siapa? Semua keluarga, tetangga, siapa saja yang ditemui, ajak untuk bagian perubahan. Siap? Tanda-tandanya sih bisa di sini. Sanggup? Kira-kira di Sultra kita bisa menang kecil atau menang besar? Menang kecil atau menang besar? Menang kecil atau besar? Besar. Angkat tangannya semuanya ke atas. 100%. Angkat semuanya ke atas. Sampaikan kepada semua, ini bukan tentang satu orang. Bapak Ibu sekalian, saya mendapatkan amanat. Dan amanat itu diberikan untuk melakukan perubahan. Saya bawa amanat ini dengan sepenuh hati dan bekerja bersama dengan partai-partai pendukung dan pengusung dan semua relawan-relawan yang ada di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Kita bawa pesan ini bahwa keadilan, kemakmuran untuk semua, insya Allah kita mulai begitu kewenangan itu diberikan. Jadi Bapak sekalian, ini adalah semangat perjuangan kita. Izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih dan sekaligus apresiasi. Tepuk tangan buat Ketua Tim Pemenangan Daerah, Bapak Haji Ali Mazi SH, sekaligus juga Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Tenggara. Juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Jailani, mana Pak Jailani? Ya. Lalu Ketua DPW PKS Sultra, Bapak Yaidu Salam Aza. Mana? Siap. Ketua Umat, mana Ketua Umat? Ayo. Juga ada anggota DPR kita di sini nih, Bu Hajah Tina Nur Alam. Bapak Yahya Darise, tokoh masyarakat Kolaka ada di sini ya? Ada dan semuanya, siap. Serta semua saja yang begini sekalian, mungkin namanya tak tersebut, tapi catatan pahalanya berlipat untuk semuanya. Karena apa? Karena kita bersama-sama di sini seperti saya katakan tadi, ini bukan untuk kepentingan satu orang, ini bukan untuk kepentingan satu partai, apalagi satu koalisi. Ini kepentingan anak-anak kita ke depan, kepentingan keluarga-keluarga kita di seluruh Indonesia. Dan insya Allah dengan pertemuan yang penuh semangat ini, daya tularnya nanti dahsyat ke seluruh Sulawesi Tenggara. Kita menyadari kekayaan alam di Sulawesi Tenggara ini luar biasa. Dan kita ingin kekayaan alam itu bukan dirasakan oleh orang-orang yang jauh dari Sulawesi Tenggara, tapi mereka-mereka yang tinggal di tempat ini. Betul tidak sekalian? Mineralnya luar biasa, pertambangannya luar biasa, betul tidak? Yang harus bekerja di sana asing atau lokal? Kenyataannya seharusnya perlunya. Oh, Pak Ida, Pak Laude Ida, ini teman kita di Jakarta. Pak Laude Ida, ini tokoh kita, alhamdulillah. Ya, jadi Bapak sekalian, saya ingin sampaikan kepada semua, insya Allah dengan perjumpaan kita hari ini,
saya pulang membawa semangat dari Kendari. Membawa semangat dari Sulawesi Tenggara. Bahwa di sini saya berjumpa dengan pribadi-pribadi pejuang yang luar biasa. Ini merupakan energi tersendiri. Ini kali kesekian saya kembali dan tadi bersyukur sekali bisa berwudu kembali dengan tanah Sulawesi Tenggara. Bisa berwudu di tanah, bisa bersujud di tanah ini. Insya Allah perjuangan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya ingin tanya sekali lagi, nomornya berapa? Namanya siapa? Wakilnya siapa? Jangan amin. Wakilnya Muhaimin. Nanti tanya nama jangan amin. Itu kalau nanti ngomong amin, ada orang-orang pada ke TPS tuh. Masuk kotak, mana si Amin nih? Nggak ada si Amin. Adanya siapa? Wakilnya? Singkatannya? Amin. Nah singkatannya Amin. Jadi nanti kalau kampanye jangan kampanye Amin ya. Siap? Nomornya berapa? Namanya siapa? Wakilnya? Satu lagi, perubahan itu tidak bisa dilakukan hanya menang pilpres. Perubahan itu hanya bisa terjadi kalau kita memenangkan juga pemilihan legislatif. Betul tidak? Ya, tidak bisa kalau hanya pilpres. Saya punya pengalaman di Jakarta, kami ingin membuat sebuah kebijakan yang ternyata bisa diblok karena kita tidak kuat di legislatif. Jakarta punya saham di BIR. Perusahaan BIR, pemerintah itu kalau punya usaha yang bidangnya pembangunan, punya perusahaan untuk membangun jalan, perusahaan membangun waduk, perusahaan membangun gedung, betul kan? Tapi kalau perusahaan memproduksi BIR, di mana pembangunannya itu? Sementara nilai sahamnya lebih dari 1 triliun. Kalau uang itu diambil bisa untuk bikin sekolah, bisa untuk perbaikan rumah sakit, bisa untuk bantu anak yatim. Betul kan? Jadi mau dijual. Tapi kalau mau menjual harus seperizinan DPRD. Tidak bisa saham dijual tanpa izin DPRD. Tapi ketua DPRD-nya dari partai yang terbesar di Jakarta, PDIP, dan selalu diblok sehingga tidak bisa laku, tidak bisa dijual, tidak bisa dapat izin. Semua proses sudah dikerjakan, tapi diblok. Kenapa? Karena kita tidak kuat di legislatif. Insya Allah pemilu 2024 besok akan dibalik suasana itu. Jadi besok kita harus memenangkan juga caleg-caleg dari partai pengusung kita, betul? Apa partainya? Apa partainya? Apa partainya? Nih, ada 3 pengusung, 1 pendukung, betul? Saya sebutin berdasarkan abjad. Nasdem, PKB, PKS, Umat. Oke? Apa partainya? Sekali lagi. Sekali lagi. Jadi kita harus mengikhtiarkan menang di legislatif dan menang di pilpres. Siap? Supaya perubahan benar-benar bisa kita laksanakan. Insya Allah dengan dorongan itu semua maka 14 Februari bisa kita katakan sebagai Hari Perubahan Indonesia. Insya Allah hari apa? Hari Perubahan. Bapak Ibu sekalian saya hormati. Saya ingin mengajak sebelum saya mengakhiri kepada para ketua untuk maju ke depan ke sini bersama saya. Ketua Nasdem, PKS, PKB, Umat berada di sini. Yang lain duduk, yang lain duduk, duduk.
Duduk. Ya. Saya ingin undang anggota DPR RI dulu hadir ke sini. Mana anggota DPR? Ayo masuk ke depan. Ya. Sekarang saya ingin undang caleg DPR RI. Caleg DPR RI, maju ke depan. Ibu. Yuk, yang lain tetap duduk, tetap duduk. Bapak Ibu sekalian, ini perjuangan kita di tingkat nasional. Siap untuk coblos nomor? Apa partainya? Nasdem, PKB, PKS, Umat. Sekali lagi, apa partainya? Nomornya berapa? Namanya siapa? Wakilnya siapa? Singkatannya apa? Acungkan tangannya semua ke atas. Insya Allah ini menandakan kemenangan buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, sekarang saya ingin minta kepada semua, bawa HP. Bawa HP. Nyalakan kameranya. Nyalakan kameranya. Bukan lampunya, kameranya. Ya, kameranya. Oh enggak, duduk dulu, duduk. Duduk. Penasaran. Kamera aja yang nyala. Kamera yang nyala. Udah, kameranya nyala. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan. Bapak Ibu, nyalakan videonya. Ya, nyalakan videonya. Rekam pesan ini. Rekam pesan ini. Saudara-saudara semua yang hadir di ruangan ini, Indonesia di persimpangan jalan. Antara kita menjadi negara hukum di mana penguasa diatur hukum atau menjadi negara kekuasaan di mana penguasa mengatur hukum. Kita ingin membawa Indonesia menjadi negara hukum di mana penguasa dikendalikan oleh hukum. Yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang memilih menjadi bagian dari perubahan. Bukan sekedar penonton, tapi datang bersama untuk berjuang. Ibu dan bapak saudara sekalian punya pilihan untuk berada di rumah. Menonton ini semua dari jauh. Ini hari kerja, tapi ibu bapak memilih untuk hadir bersama di sini. Ini membuktikan bahwa ibu dan bapak sekalian saudara semua adalah pejuang perubahan untuk Indonesia. Semua yang berada di sini adalah pejuang perubahan. Rekam dengan kamera ini bahwa ibu dan bapak sekalian adalah pejuang dan kirimkan rekaman ini kepada keluarga, kepada tetangga, kepada saudara-saudara semua bahwa kita berjuang untuk Indonesia adil makmur bagi semuanya. Kita berjuang untuk terjadinya kesetaraan. Kita ingin lapangan pekerjaan untuk anak-anak muda. Kita menginginkan pupuk terjangkau oleh petani, beras yang harganya terjangkau, sembako yang tidak lagi naik terus. Dan itu semua tidak bisa terjadi hanya dengan kita menonton. Itu semua terjadi kalau kita melakukan perjuangan. Rekaman ini menjadi bukti bahwa ibu dan bapak hadir langsung dalam perjuangan ini di Kendari. Ibu dan bapak sekalian menjadi bagian dari perubahan. Insya Allah nisata sebagai amal soleh kita semua. Insya Allah rekaman ini menjadi bukti yang bisa ditunjukkan. Ditunjukkan kepada anak-anak. Ditunjukkan kepada anak-anak dari anak-anak ibu bapak sekalian. Dengan bapak ibu mengatakan,
bahwa di saat Indonesia di persimpangan jalan, kakekmu, nenekmu, ayahmu bukan penonton, tapi pejuang perubahan. Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah perjuangan kita diridhoi Allah. Insya Allah kemenangan diantarkan kepada kita semua. Insya Allah perjuangan ini akan diberikan kemudahan. Dan insya Allah 14 Februari 2024 menjadi hari perubahan Indonesia. Terima kasih, semuanya berdiri sekarang. Saya ajak semua, mari kita nyanyikan lagu Maju Tak Gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, membela hak kita diserang. Yang keras, maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkap. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Angkat tangannya ke atas. Nomornya berapa? Nomornya berapa? Angkat tangannya ke atas. Nomornya berapa? Nomornya berapa? Partainya apa? Nasdem, PKB, PKS, Umat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azghili zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azghili zalimin bi zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang selalu mendapat ridhonya. InsyaAllah kita selalu dalam keberkahannya. InsyaAllah kita selalu dekatkan dengan ikhlas, dijauhkan dari segala macam fitnah, dan dimudahkan dalam perjuangan ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Kendari.